Belajar ketika kecil, bak mengukir di atas batu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh-solehah, ayah bunda tercinta dan teman-teman guru PAI Pembelajar Kreatif Indonesia. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4. Kali ini kita ketemu dalam pelajaran 4 bersih dan sehat, dan materinya adalah mengenal arti bersih dan sehat. Tujuan pembelajaran kita, jadi setelah kita belajar tentang bersih dan sehat ini, kalian bisa menerapkan ketentuan syariat Islam dalam bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. Memahami tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar sesuai ketentuan syariat Islam. Langsung saja kita mulai. Kita perlu bisa membedakan, kita harus bisa membedakan antara bersih dan suci, Dua-duanya memang mirip tapi berbeda anak-anak antara bersih dan suci. Yang pertama bersih. Bersih artinya bebas dari kotoran. Ini bersih. Kemudian yang suci artinya bebas dari najis. Nanti coba kita lihat kelanjutannya tentang bersih dan suci. Ini gambar temanmu lagi mandi ya. Oke, bersih artinya bebas dari kotoran. Suci artinya bebas dari najis. Najis adalah yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah, seperti terkena jilatan anjing, darah, kotoran atau tinja, dan air seni atau urin. Najis pasti kotor, tapi kotor belum tentu najis. Misalnya terkena tanah atau debu, misalnya. Kemudian terkena tinta, terkena cat, terkena ludah, semuanya kan kelihatan kotor tetapi itu tidak najis. Bersih atau suci dibagi menjadi dua, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Oke, kita lanjutkan. Contoh kita supaya kita bisa membedakan antara najis dan kotoran, bersih dan suci, dengan sebuah pakaian. Pakaian ini ketika terkena debu atau tinta, pakaian ini kan kotor kotor. Terkena debu misalnya sebelah sini kotor, kemudian terkena tinta, ada gambar-gambarnya itu kan. Kalau terkena tinta ini boleh digunakan untuk sholat karena bukan termasuk benda yang najis, walaupun kelihatan kotor. Tetapi misalnya pakaian kita ini, contoh di sini kaos yang putih bersih ini terkena sedikit aja dari air kencing, terkena sedikit saja, orang-orang tidak melihat kalau itu kotor, tidak melihat, tidak kelihatan kotor, tetapi tidak boleh digunakan untuk sholat. Nah, ini bedanya. Jadi yang pertama, walaupun kelihatan kotor tapi itu suci dan boleh digunakan untuk sholat. Sedangkan yang kedua, walaupun kelihatan bersih tapi karena terkena najis, maka tidak boleh dipergunakan untuk sholat. Jadi anak-anak harus bisa membedakan mana yang bersih dan mana yang suci. Nah, kemudian kita akan mengenal hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah buang air, air seni ataupun tinja, dan buang angin, menyebabkan batal wudhu. Cara menghilangkannya hadas kecil adalah dicuci dengan air bersih. Jadi beristinja dulu, disucikan dulu, kemudian berwudu. Jadi
ketika kita mengeluarkan air seni atau habis kencing itu dibersihkan dulu. Ini yang namanya istinja. Baru kemudian berwudu ya. Kemudian untuk hadas besar. Hadas besar mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara menghilangkan hadas besar adalah dengan mandi. Ya, ini yang disebut dengan mandi wajib. Ya, cara-caranya akan kamu pelajari di kelas yang lebih tinggi. Atau juga bisa melakukan tayamum apabila tidak menjumpai air ataupun menjumpai air tetapi berhalangan karena mungkin masalah kesehatan. Apabila hendak mendirikan ibadah sholat, harus bersih badan, pakaian, dan tempat dari kotoran atau najis. Ya, cermati gambar berikut. Badan, ya, badan orang yang sholat ini harus suci, ya, harus suci. Kemudian pakaian yang dipakai pun harus bersih dan suci sama, ya. Kemudian tempatnya, kalau kita membawa sajadah juga hati-hati ya, hati-hati ketika kita memakai sajadah, kemudian habis dipakai kita meletakkannya juga di tempat yang terjaga dari kotoran, terjaga dari najis. Bersih badan, pakaian, dan tempat tidak hanya ketika melaksanakan sholat, akan tetapi harus diartikan ke seluruh kehidupan. Jadi rumah kita juga harus bersih. Di luar sholat pun badan kita harus bersih. Bersih pakaian artinya segala sesuatu yang dipakai, seperti baju, celana, peci, tas, sepatu, begitu. Kemudian bersih tempat seperti ruang tamu, ruang dapur, tempat tidur, tempat makan, tempat belajar, ruang kelas, tempat bermain, halaman, gudang, dapur, dan lain-lain. Ya, sekarang kita perhatikan bagaimana cara membersihkan najis. Ini penting sekali ya, supaya pakaian kita, supaya badan kita terhindar dari najis dan syah ketika melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Membersihkan najis, misalnya darah, air seni dan tinja, harus menggunakan air mutlak, artinya air yang mensucikan. Misalnya air sumur, air hujan. Ya, kalau kamu mudah sekali ya, karena sekarang kan ada air ledeng atau air pump ya yang dialirkan ke rumah-rumah, itu berasal dari mata air. Caranya adalah air yang datang dikucurkan ke benda bernajis, bukan najis yang datang ke air. Jadi benda yang terkena najis itu diguyur dengan air, ya, diguyur dengan air yang mengalir. Kemudian sisanya itu sisa dari guyurannya tidak tertampung lagi, tetapi dibuang. Ya, ini yang pertama ketika kita membersihkan kain kita. Jadi diguyur pakai air atau air yang mengalir. Kemudian cebok, membersihkan kotoran seperti tinja atau ini yang disebut istinja adalah salah satu cara membersihkan najis yang sering kita lakukan ya, bahkan hampir setiap hari ya kita melakukan. Cebok harus dilakukan setelah buang air kecil atau buang air besar. Cebok dapat menggunakan air, tisu, batu ataupun benda kesat lainnya. Ini apabila air tidak ada ya. Misalnya begini, kita suatu ketika berada di hotel ya, berada di hotel yang mewah, atau kita berada di WC umum yang kebetulan memang di situ tidak pakai air, di situ ada tisu, maka kita bisa melakukan dengan tisu. Tetapi apabila ada air, maka air ini yang paling utama. Bila cebok menggunakan air, ya kita perhatikan apabila kita beristinja pakai air, maka tangan kanan menyiram kubul atau dubur. Ya, kalau kubul itu lubang kotoran yang di depan, dan kalau dubur itu lubang kotoran yang berada di belakang. Ya. Sedangkan tangan kiri mengusapnya hingga bersih. Jadi tangan kanan itu yang
mengguyurkan air ya, memakai airnya tangan kanan, kemudian tangan kiri yang membersihkannya. Nah, jangan lupa juga ketika kita masuk ke WC ya, ini ada doanya. Dan anak-anak juga harus bisa membedakan mana yang WC atau water closet dan mana yang kamar mandi. Ya, kalau kamar mandi itu adalah tempat kita untuk mandi dan tidak ada klosetnya atau tempat untuk buang air. Sementara kalau WC itu ada tempat untuk buang air. Tetapi pada umumnya untuk ya keluarga-keluarga biasa sederhana itu antara kamar mandi dan WC jadi satu. Jadi di kamar mandi itu juga biasanya ada tempat untuk buang air. Jadi otomatis kamar mandi plus WC. Dan dua-duanya itu ketika kita masuk ke sana memang disyariatkan, diperintahkan untuk berdoa. Ya, Pak Guru yakin anak-anak sudah hafal doanya ya, karena ini kita pelajari mulai dari mana? Dari TK ya, dari TK atau kelas 1 kita sudah belajar doa masuk WC. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari segala kejahatan dan kotoran. Ya, untuk akhir dari video kita ini ada pertanyaan. Yang pertama, apakah arti suci? Ya, tadi kita sudah belajar perbedaan antara suci dan bersih. Kemudian, apakah arti bersih? Yang ketiga, berilah contoh benda-benda najis. Silakan anak-anak tulis di kolom komentar video ini. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga anak-anak menjadi generasi yang soleh-solehah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.